Halo teman seller, perkenalkan saya Jania Rahayu Fatimah, sosial media spesialis dari Pexel. Hari ini saya akan membagikan insight yang cukup menarik untuk para teman seller yang berjudul Rahasia Seller Jadi Sultan dari Jualan Online Lewat Sosmed. Kira-kira apa aja ya rahasianya? Yuk simak. Nah, ada 3 poin nih yang akan teman seller dapatkan pada sesi ini. Yang pertama, bisa menentukan platform media sosial yang cocok untuk bisnis kamu. Kedua, mudah membuat perencanaan konten. Yang ketiga, cara konsisten membuat konten. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya punya 2 gambar nih. Kira-kira menurut teman seller, konten mana yang menarik jika yang dijual adalah produk makanan? A atau B? Yes, yang jawab A, betul banget. Jawabannya pasti A dong. Karena dalam membuat konten, teman-teman juga harus memikirkan layout, tampilan makanan yang baik untuk memancing audiens membeli produk kamu. Nah, yuk jadinya kita masuk ke sesi yang pertama. Bisa menentukan platform media sosial yang cocok. Nah, untuk menentukan platform media sosial yang cocok untuk bisnismu, pertama-tama, kamu harus mengetahui apa sih USP dari produkmu. Perlu diketahui ya, jika USP itu berbeda dengan keunggulan produk loh. USP hanya dimiliki oleh produk atau brandmu yang tidak dimiliki oleh brand lain. Sebagai contoh ya, di Pexel kita punya USP jaminan makanan aman. Lalu, dari Domino Pizza memiliki USP gratis pizza jika 30 menit belum tiba. Beda dengan keunggulan produk, poin-poinnya tidak terlalu spesifik seperti harga murah, banyak varian, dan mudah ditemukan. Jadi, kira-kira kamu sudah menentukan USP dari produkmu belum? Lanjut, setelah mengetahui USP pada produkmu, kita juga wajib tahu siapa sih target market kita. Karena perlu diketahui setiap media sosial memiliki klasifikasi audiens yang berbeda loh. Oleh karena itu, kita wajib tahu target market kita untuk mengetahui media sosial apa yang cocok digunakan. Sebagai contoh lagi, brandnya Pexel ya. Gendernya itu perempuan dan laki-laki. Usianya 20-35 tahun, lokasinya berada di kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, terus interestnya itu jualan online. Nah, setelah itu, baru kita memilih kira-kira media sosial apa yang cocok untuk brand kita. Di sini saya coba membuat keunggulan dari masing-masing media sosial. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Dengan keunggulan masing-masing seperti WhatsApp memiliki keunggulan pesan otomatis, fitur broadcast, fitur tambah keranjang di WhatsApp bisnisnya. Lalu Instagram ada fitur IG Shop, data atau insight, konten, dan audiens yang cukup lengkap. Lalu untuk para seller juga masih banyak nih yang memanfaatkan Instagram untuk berjualan. Lalu yang ketiga ada Facebook, dia punya fitur homepage. Lalu ada Facebook Ads untuk mempermudah promosi. Yang ketiga ada mengoptimasi dan menjadwalkan konten melalui Meta Business Suite. Nah, yang terakhir ini ada TikTok nih. Dia punya keranjang kuning yang sekarang ini lagi hits banget gitu. Terus yang kedua juga ada dashboard TikTok Shop untuk menganalisa. Terus yang ketiga ada TikTok Live juga untuk memperluas target pasar kamu, kayak gitu. Nah, selanjutnya saya di sini juga buat demografi dari masing-masing media sosial. Tadi kan kita udah tahu USP kita apa, target market kita siapa, terus kira-kira media sosial apa sih yang cocok dengan brand kita. Di sini kita sesuaikan dengan demografi dari media sosialnya. Contoh lagi brand Pexel ya. USP-nya tadi jaminan makanan aman. Target marketnya itu usianya 20-35 tahun dengan keunggulan Instagram yang memiliki fitur IG Shop. Terus masih banyak juga nih seller yang menggunakan Instagram. Kayaknya platform Instagram tuh masih cocok ya digunakan untuk Pexel seperti itu. Jadi disinilah teman-teman mulai bisa menentukan kira-kira sosial media mana sih yang cocok untuk bisnis atau produk teman-teman seperti itu. Oke, gimana? Sudah mulai tercerahkan kan dengan pembahasan sesi pertama tadi? Kita lanjut ke sesi kedua ya, yaitu mudah membuat perencanaan konten. Oke,
kita masuk ke perencanaan konten, langkah awalnya kita tuh harus memiliki konten pilar. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung, apa sih konten pilar? Oke, jadi di sini saya akan coba menjelaskan. Konten pilar itu adalah kerangka atau tema konten yang mempresentasikan brand ke dalam sebuah topik atau konten, dan efektifnya satu brand itu hanya memiliki 4 konten pilar maksimal gitu. Berikut detail dari isi konten pilar, saya coba jelaskan. Konten pilar itu kan tadi saya jelaskan topik atau tema kontennya. Lalu isi konten pilar itu penjelasan dari si konten pilar ini, seperti jenis konten seperti apa yang masuk ke dalam konten pilar tersebut. Jumlah kontennya itu jadi jumlah konten yang akan dinaikkan atau dalam suatu konten pilar gitu. Bisa disesuaikan juga dari masing-masing setiap brand. Bobot ini presentasi dari jumlah konten ke dalam satu bulan. Nah, di ini ada contoh dari konten pilar juga. Jadi misalkan konten pilarnya itu ada 4. Ini contohnya brand pixel lagi ya. Contoh, ada service, mungkin ada promo, ada testimoni, sama ada entertain kayak gitu. Jadi isi konten pilarnya itu dari konten service ini, isi kontennya itu ada konten varian produk. Dari konten pilar service ada isi konten yang keunggulan produk kayak gitu. Jadi itu masuknya ke konten pilar. Lalu dalam sebulan konten si service ini berapa kali tayang ya di feed? Ada 10 kali misalkan. Berarti bobotnya ada 35% kira-kira. Lalu yang kedua ada konten pilar promo. Isi dari konten pilar promo tuh apa aja ya turunannya? Konten yang tentang promo, misalkan gratis ongkir. Misal ada beli produk A, gratis produk B, jadi bundling. Itu juga masuk ke dalam si konten pilar promo. Nah, ini juga sama, ini disesuaikan oleh teman-teman. Jumlah konten yang naik per bulan tuh mau berapa banyak, 10 kali feed, bobotnya berapa? 35%. Misal, kalau ini totalnya saya buat dalam sebulan 30 konten ya teman-teman, jadi satu hari tuh naik 1 kali feed, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa dapat template konten pilar ini di bit.ly template konten di sini. Jadi teman-teman nanti bisa download dan bisa isi juga ya, gitu. Oke, setelah membuat konten pilar, kita turunkan nih menjadi editorial plan atau isi dari konten selama 30 hari atau sebulan ke depan. Nah, namun saran dari saya nih, editorial plan ini diisi per 1 minggu sekali. Jadi, minggu ini kita isi untuk postingan konten yang mau naik di minggu depan. Kenapa? Karena tren di media sosial itu sangat cepat sekali berubahnya. Jadi, menurut saya lebih baik diisinya tuh seminggu sekali. Nggak langsung sebulan, supaya konten kita masih tetap menyesuaikan tren kayak gitu. Nah, di sini juga ada contohnya si editorial plan. Kalau di editorial plan itu lebih detail lagi dari si konten pilar tadi, karena ini isinya tuh ada contohnya ya, kita lihat dari atas dulu ya. Ini misalkan tanggal dan bulan, ini misalkan November gitu. Misalkan ini sekarang tanggal 1 November kayak gitu. Konten pilarnya mungkin tadi masuknya ke service gitu. Service, terus target audiensnya, contohnya target kalau Pexel kan target audiensnya ada 2, yaitu seller atau personal misalkan. Mungkin kita di sini mau pakai konten ini untuk seller dulu kayak gitu, karena servisnya yang Pexel buat nih untuk si seller, jaminan makanan aman kayak gitu. Jenis kontennya apa? Image atau video yang mau kita buat. Contohlah image misalkan. Lalu topik kontennya apa? Tadi kan kita konten pilar service kan bisa masuk ke dalamnya itu jasa atau produk yang dijual. Misalkan konten yang kita mau jual itu adalah yang mau kita naikkan ini ceritanya si jaminan makanan aman. Berarti topik kontennya si jaminan makanan aman kayak gitu. Caption adalah copywriting. Ya teman-teman udah tahu lah ya, copywriting untuk pendukung dari konten gitu. Dan bisa juga kita masukkan hashtag di dalam caption ini. Nah, jika teman-teman mau mencoba mengisi editorial plan, teman-teman bisa klik di bit.ly template konten di sini. Oke. Terus ini ada terakhir pada sesi ini, jika sudah membuat konten pilar dan editorial plan, teman seller juga perlu memonitor performa konten yang sudah dipublish nih. Seperti contoh berikut ini. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah jumlah reach pada satu konten ya teman-teman. Teman seller bisa
cek reach pada menu pada Meta Business Suite atau Instagram Insight seperti itu. Nah, sudah masuk ke sesi terakhir nih teman-teman, yaitu cara konsisten membuat konten. Gimana, teman-teman masih mau menyimak lagi? Kita lanjut ya. Setelah kita membuat perencanaan konten melalui konten pilar dan editorial plan, kini kita masuk ke cara konsisten membuat konten seperti Setelah kita membuat perencanaan konten melalui konten pilar dan editorial plan, kini kita masuk ke cara konsisten membuat konten. Oke, konsisten cara membuat konten tuh gimana sih? Nah, kita tuh harus konsisten dulu untuk konten seperti memasukkan logo, menggunakan warna yang konsisten untuk brand kita. Jadi, kita tentukan dulu nih, kira-kira brand kita tuh yang sesuai warnanya tuh apa sih, kayak gitu. Terus sesuaikan juga model yang digunakan pada konten dengan target audiensmu. Kayak gitu. Kalau misalkan target audiens kita 20-30, terus kalau kita pakainya model yang usianya kayak anak-anak 10 tahun itu kan kurang masuk ya maksudnya. Jadi si modelnya itu juga harus sama seperti target audiens kita gitu. Lalu juga teman seller juga bisa menampilkan konten yang fokus pada wajah sehingga dapat lebih banyak interaksi kayak gitu. Nah, selanjutnya oke, kita udah tahu nih logo, warna itu kan harus bikin desain atau bikin videonya ya, tapi saya nggak bisa atau belum jago buat konten ke dalam desain. Tenang aja, sekarang tuh banyak banget loh tools konten yang bisa teman seller manfaatkan, dari yang berbayar sampai yang free pun ada banget gitu. Dari yang mau digunakan yang lewat laptop atau mau lewat handphone aja dengan mudah, bisa banget teman seller. Ini ada beberapa rekomendasi tools dari saya yang bisa teman seller gunakan. Oke, terakhir nih teman seller. Jika perencanaan kontennya sudah, konten juga udah diedit dan siap tayang. Supaya nggak lupa dan sesuaikan juga dengan jam aktif followers kamu di media sosial, teman seller juga bisa banget menjadwalkan kontennya melalui Meta Business Suite. Nah, misalkan jadi konten mau naik besok nih jam 8 pagi, tapi saya nggak bisa posting itu konten karena saya lagi sibuk-sibuknya packing paket saya. Ya udah, schedulein aja lewat si Meta Business Suite ini. Jadinya kontennya tetap naik otomatis dan nggak mengganggu kerjaan teman seller juga kan, gitu. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga insight yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman seller dan bisa dipraktekkan ya. Jangan lupa follow media sosial Pexel, dan jika ada pertanyaan atau saran bisa email ke marketing@pexel.co. Terima kasih teman seller. Siang-siang ketemu manusia. Katanya sih orang penting sedunia. Ayo dukung seller Indonesia biar lebih cuan dan mendunia. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman seller.